Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kebajikan Tuhan atas setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Semua karena perkenanan Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, biar hanya nama Tuhan yang diagungkan. Ini ibadah kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar jadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama saudara, saya mengajak saudara untuk bertepuk tangan buat Tuhan. Bersuka cita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Lebih lagi saudara, kita mau meninggikan namanya. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji Engkau Raja segala raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning,
selamanya. Kudus di tatamu, kudus. Kami menyembahmu Tuhan lebih dalam lagi. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Angkat pujian ini saudara, katakan, ku sembahmu, Kau kudus Tuhan, Kau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembahmu, katakan, Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembahmu, oh Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Kepada hambanya saya persilakan. Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Katakan bagimu Tuhan. Bagimu Kami lapar dan haus akan Engkau Bapa. Kami membangun mezbah di tempat kami dalam ibadah live streaming ini. Kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami memuji-muji menyembah-Mu Tuhan, karena hati kami lapar dan haus akan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, lewat kebenaran firman inilah kami berjumpa dengan Engkau. Dan kami tahu orang yang berjumpa dengan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Lawat kami Bapa, jamah kami Bapa, teguhkan kami Bapa, dan siapkan kami Bapa sebagai generasi terakhir yang tiba di hari-hari terakhir ini untuk mengerjakan tuayan akhir. Lawat kami Tuhan, jamah dan pakai kami Tuhan lewat kebenaran ini, karena kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-38. Yohanes pasal 4 ayat 37, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-38.
Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 38. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi telah tiba musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin. Ya, sekian jauh pembacaan kita saudara. Berangkat dari teks ini, kita akan belajar di bawah satu tema, kegerakan Kristus di akhir zaman. Kegerakan Kristus di akhir zaman. Saudara, ini pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, tepatnya di sumur Yakub, di tempat yang bernama Sikar. Ketika hari itu siang, saudara, para murid pergi ke kota untuk mencari makan. Maka datanglah perempuan Samaria menghampiri Yesus dan terjadi komunikasi. Saudara, inilah yang mewarnai dan mengisi daripada Yohanes pasal 4. Ada pesan-pesan penting, ada pokok-pokok penting yang ingin ditegaskan oleh penulis Injil Yohanes sepanjang Yohanes pasal 4. Ada beberapa pokok penekanan di sana. Yang pertama, Yesus memperkenalkan diri sebagai air yang hidup. Yesus memperkenalkan diri ketika dia mengusik kehidupan perempuan Samaria. Yesus akhirnya mengutus perempuan Samaria itu untuk memenangkan kota Samaria. Di Yohanes pasal 4 juga lah kita temukan ada satu perumahan besar tentang arti penyembahan. Kalau dulu orang harus ke Yerusalem, kalau dulu kiblatnya ke Yerusalem, maka sejak peristiwa Yohanes pasal 4, maka semuanya berubah. Karena Yesus mengajar kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi susunan. Kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, menarik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada pesan-pesan lain. Dan malam pagi ini kita mau belajar tentang bagaimana rujukan Yohanes 4 menjadi pedoman, menjadi panduan bahwa adanya generasi yang bangkit di hari-hari terakhir ini. Dan kita belajar satu generasi yang bangkit berdasarkan Yohanes pasal 4. Yang pertama adalah kebangkitan, kegerakan orang-orang kudus. Kebangkitan, kegerakan orang-orang kudus. Ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini.
Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, saudara, sebelum Yesus mengutus perempuan itu untuk memenangkan Samaria, sebelum Yesus memakai perempuan itu sebagai alat untuk membawa Injil, maka perkara paling dasar mutlak terjadi. Yesus mengusik kekudusan hidupnya. Ketika Yesus berkata, panggillah suamimu. Lalu perempuan itu berkata, saya tidak punya suami. Lalu Yesus berkata, benar katamu, karena engkau sudah mempunyai 5 suami. Saudara dengarkan baik, sebelum saya dan saudara terjun di ladang Tuhan, sebelum saya dan saudara mengangkat pekerjaan Tuhan, maka standar paling mutlak, saya dan saudara harus hidup di dalam kekudusan. Ini penting, ini mutlak saudara. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Menarik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus mengusik kehidupan moral perempuan itu. Kehidupan yang harus diperbaharui, yang harus dipulihkan sebelum perempuan itu terpakai untuk memenangkan Samaria. Hidup dalam kekudusan ketika saya dan saudara serupa dengan Kristus. Saudara, di dunia ini cuma 2 saudara. Apakah saya dan saudara serupa dengan Kristus atau saya dan saudara serupa dengan dunia? Kita tidak bicara tentang agama Kristen. Kita tidak bicara tentang gereja. Tapi status kita, apakah saya dan saudara serupa dengan Kristus atau saya dan saudara serupa dengan dunia. Nah, saudara, menarik, masa pandemi ini, masa krisis ekonomi ini adalah masa peralihan. Di mana gereja Tuhan, di mana jemaat, di mana orang-orang percaya harus siap bahwa setelah pandemi ini, setelah krisis ini, ada satu masa kebangkitan orang-orang kudus. Kita harus serupa dengan Yesus ketika kita bertabiat ilahi, ketika kita bersifat surgawi, ketika kita berkarakter Kristus. Adalah sebuah ketertinggalan dalam iman. Ketika hari ini Anda masih merokok. Adalah sebuah ketertinggalan dalam iman. Ketika hari ini Anda masih mabuk. Adalah sebuah ketertinggalan dalam iman. Ketika Anda tersinggung sedikit tidak mau gereja. Mental apa itu? Iman apa itu? Saya bilang kita capek mengembalakan jemaat kalau dia cengeng terus. Sampai banyak gembala mati muda saudara. Gara-gara urus jemaatnya. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit ngambek saudara. Jadi kita tidak mengembalakan domba. Tapi kita punya kerja hanya menenangkan domba. Nah, saudara, menarik, memasuki era yang baru. Ada kebangkitan orang-orang kudus. Anda harus siap bahwa Anda adalah generasi yang kudus. Motivasi Anda harus kudus. Nah, dengarkan baik. Anda tidak boleh, Anda tidak bisa bersembunyi di balik pelayanan gereja. Saya dianugerahi Tuhan dalam karunia kerasulan untuk saya membuka gereja-gereja baru. Dalam istilah menanam gereja baru. Tahun 98 sampai tahun 2000, saya keliling Indonesia menginjakkan kaki 22 provinsi.
untuk satu pekerjaan menanam gereja baru. Saya ditugaskan oleh Sinode, gereja tempat di mana saya lahir dan besar, untuk merintis penanaman gereja-gereja baru. Nah, menarik saudara, dulu kita jarang naik pesawat, kita kemana-mana naik kapal laut. Dan waktu itu saya naik kapal Sini. Saya masih ingat kapal itu namanya Sini. Di atas kapal setiap malam ada orang ibadah. Dan malam itu ada 2 orang bapak minta sebelum khotbah dalam ibadah di atas kapal itu, dia minta untuk mempersembahkan pujian. Setelah pujian dia membagi kesaksian. Dia bilang bertahun-tahun kami ini bersembunyi di balik pelayanan gereja. Lalu dia bercerita bahwa hari Jumat kami ada di night club, hari Sabtu kami ada di diskotik, tapi hari Minggu kami adalah penyanyi gereja. Bertahun-tahun kami seperti itu. Jadi hari Jumat dia di diskotik, hari Sabtu dia di night club, hari Minggu dia penyanyi gereja. Karena suaranya begitu bagus, setiap selesai mempersembahkan pujian, orang tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali waktu dia jatuh sakit, bapak gembalanya berkunjung kepada dia, mengunjungi dia, tumpang tangan, tidak sembuh. Banyak pendeta lain mengunjungi dia, tidak sembuh. Lalu seorang mahasiswa teologi yang baru selesai datang mengunjungi bapak ini. Lalu dia bertanya, apakah bapak menyembunyikan sesuatu? Mengapa bapak menderita penyakit begitu lama? Lalu orang di atas kapal ini bersaksi, ya, selama ini kami bersembunyi di balik pelayanan gereja. Hari Jumat kami di diskotik, hari Sabtu kami di night club. Lalu anak muda ini berkata, bapak minta ampun supaya Tuhan menjamah hidupmu. Dan pengampunan yang bapak berikan harus bapak minta maaf di depan jemaat. Lalu menarik saudaraku, orang ini bersaksi di depan gereja. Akhirnya saudara, dia minta maaf di depan jemaat. Dia katakan, saya minta maaf kepada sidang jemaat kalau selama ini saya bersembunyi di balik mimbar gereja. Hari Jumat kami di diskotik, hari Sabtu kami di night club, tapi kami hari Minggu menjadi penyanyi gereja. Semua jemaat terdiam. Dan bapak itu menambah pengakuannya. Bukan saja itu, tapi saya bertahun-tahun menjadi penjual perempuan nakal di kota Manado. Saudara, ini penting. Malam itu kami di atas kapal tertunduk. Orang itu begitu hebat menyanyi. Tapi dulu dia pernah bersembunyi di balik pelayanan gereja. Saudara dengarkan baik. Generasi yang akan bangkit adalah satu generasi tidak dalam kemunafikan, tidak dalam kepura-puraan, tapi satu generasi yang dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus, hidup di dalam kekudusan. Mereka mungkin dibenci oleh orang, tapi mereka tidak peduli. Tapi kebangkitan orang-orang kudus akan menunjukkan satu kegerakan. Dan kegerakan itu bertujuan seperti perempuan Samaria untuk dipakai memenangkan orang-orang Samaria. Kebangkitan, gerakan kekudusan memiliki tujuan mulia untuk mereka terpakai dalam penuaian akhir. Yang kedua, kebangkitan pelayan yang penuh mujizat. Kebangkitan pelayan yang penuh mujizat. Ayat 31 sampai 34.
Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Amin. Ya, saudara, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi waktu itu murid datang dari kota, bawa makanan, dan dia lihat Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya, berlari ke kota Samaria, lalu para murid menawarkan makanan yang dibeli di kota untuk Yesus makan. Tapi Yesus berkata, "Ada makanan padaku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, ini penting mengapa Yesus menghubungkan kepada makanan. Fungsi dasar daripada tubuh kita hanya dua. Satu, makan. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri. Itu saja fungsi dasar dari tubuh kita. Tidak ada fungsi lainnya. Nah, menarik saudara, Yesus bicara tentang makanan. Karena kita harus makan 3 kali sehari. Tapi dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Artinya menjadi kebutuhan dasar, menjadi kebutuhan utama. Dia melakukan kehendak Bapa. Apa yang dimaksud kehendak Dia dalam konteks ini? Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, saudara mengerti apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi pola kebutuhan dasar hidup. Seperti makanan. Apa yang menjadi kehendak Dia? Yang mengutus aku. Seperti Bapa mengutus aku. Demikian pula aku mengutus kamu. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, menarik ketika Yesus mau terangkat naik ke sorga. Dia memberikan satu pesan yang kita kenal dengan amanat agung. Inilah pekerjaan Kristus. Saudara, menarik ke depan ini setelah pandemi dan krisis ekonomi, kita melihat bahwa gereja akan berubah. Pola pelayanan akan berubah. Ya, itu sebabnya jemaat dicetak untuk orang yang menjadi terutus. Jemaat kita sedang disiapkan untuk menjadi orang-orang yang terutus. Nah, saudara, kita melihat seperti khotbah saya di YouTube, Anda bisa lihat bahwa ketika sorga menyerbu bumi, ada 3 hal yang terjadi. Terjadinya pencurahan Roh Kudus. Terjadinya tanda-tanda ajaib dan mujizat. Terjadinya tuayan besar-besaran. Nah, salah satu tanda, ciri sorga menyerbu bumi ketika pelayan-pelayan Tuhan dalam misi pekabaran Injil ditandai, diwarnai dengan perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat. Jadi penggunaan karunia roh akan terus bermanifestasi untuk saya dan saudara terpakai dalam tanda-tanda ajaib dan mujizat. Saudara, saya lahir di Sulawesi Tenggara. Dan sejak kecil ada seorang hamba Tuhan. Saya sebut saja namanya.
Namanya Pendeta Daniel Patampang. Ini saya sejak kecil rajin ikut ibadah doa, kebaktian doa hari Jumat. Saya jalan kaki cukup jauh dari Pomalak sampai ke Dawi-Dawi hanya untuk pergi kebaktian doa. Ya. Lalu saya ketemu Bapak Pendeta ini. Bapak Pendeta ini bercerita, bahkan dia bersaksi dalam gereja. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan di satu gereja Injili di daerah Kolaka Utara. Daerah ini dikuasai oleh Kahar Musakar. Daerah ini dulu dikuasai oleh TII, saudara. Dan di sana dia berada. Nah, setiap Jumat dia membagi kesaksian bagaimana Tuhan menolong dia melalui tanda-tanda ajaib dan mujizat. Yang saya masih ingat bahwa ketika orang mau racuni dia, ketika dia dipanggil singgah pendeta, lalu diajak minum-minum saudara, minum teh di sebuah rumah yang bermaksud meracuni dia. Maka ketika dia mengangkat gelasnya, maka gelas itu pecah. Sebagai tanda bahwa di dalam air dalam gelas itu mengandung racun. Lalu dia terus melayani di tempat itu. Dan hari ini buah-buah pelayanannya telah nampak. Banyaknya orang yang membuka hati menerima Kristus. Mengapa? Karena mereka melihat mujizat terjadi. Saudara, ke depan ini akan muncul satu generasi. Dan generasi ini dipelopori oleh orang-orang muda. Satu generasi yang bangkit. Di mana mereka melayani dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dan ketika mereka melakukan mujizat, memang ada tekanan buat mereka. Memang ada persekusi buat mereka. Tapi mereka tidak pernah mundur. Karena pelayanan mereka diwarnai dengan tanda ajaib dan mujizat. Ketika sorga menyerbu bumi, maka mujizat-mujizat itu semakin banyak terjadi. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Ya, satu generasi yang akan bangkit. Masa-masa pandemi ini sekali lagi masa-masa peralihan. Di mana gereja harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan jemaat untuk satu generasi yang tampil dengan pelayanan yang disertai tanda-tanda ajaib dan mujizat. Mengapa? Ayat 20 memberikan kita jawaban. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Saya ulangi, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Anda hari ini boleh lihat kesaksian di banyak channel di YouTube. Bagaimana orang akhirnya menerima Yesus. Karena melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat. Begitu banyaknya orang menerima Yesus. Karena mengalami tanda-tanda ajaib dan mujizat. Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Yang ketiga, yang terakhir. Kebangkitan para penuai.
kebangkitan para penuai. Ayat 36 sampai 38. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, terjadi juga kebangkitan para penuai. Mari kita lihat saudara, apa pendapat Yesus tentang tuaian ini. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Matius 9 ayat 37 sampai 38, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, saudara, Yesus telah berkata tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, saya dan saudara adalah generasi terakhir yang hidup di hari-hari terakhir yang akan mengerjakan tuaian akhir. Dan generasi ini akan bangkit. Orang-orang dalam gerakan kekudusan, para pelayan yang disertai dengan tanda ajaib dan mujizat juga tercetak menjadi penuai akhir. Menjadi prajurit Kristus yang siap berperang dalam peperangan rohani lalu menuai bersama malaikat. Saudara, ada sesuatu yang tidak pernah saya dengar, ada kajian teologisnya. Sebagai dosen saya belum pernah dengar ada kajian teologis tentang hal ini. Sebagai orang karismatik, saya juga tidak pernah dengar ada nubuatan tentang hal ini. Tapi setelah saya mempelajari Alkitab, mempelajari pergerakan yang sedang terjadi, maka lewat mimbar ini, lewat siaran ini, saya ingin menyampaikan hal ini. Saudara, generasi penuai akhir itu akan bangkit. Ada kegerakan orang-orang percaya yang menyerahkan hidupnya untuk bekerja menjadi penuai. Yang berikut, orang-orang yang membuka hati menerima Yesus menjadi satu kekuatan besar untuk mereka menjadi penuai. Ini yang tidak dikaji secara teologis. Ini yang tidak ada nubuatannya. Tapi hari ini Anda sedang melihat orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang membuka hati menerima Yesus, menjadi satu kekuatan besar untuk menjadi penuai akhir. Mereka militan dalam peperangan rohani. Mereka radikal dalam peperangan rohani. Sehingga mereka bangkit menjadi satu kekuatan besar bersama orang percaya lainnya melaksanakan tuaian global. Melaksanakan tuaian besar. Melaksanakan tuaian akhir. Melaksanakan tuaian miliaran jiwa. Saudara, ini penting. Engkau menuai apa yang engkau tidak pernah usahakan.
Para misionaris sudah datang ke Indonesia. Mari pemain musik maju ke depan. Banyak orang telah dianiaya. Banyak orang telah terbunuh karena Injil Kristus. Maka darah mereka menjadi bibit Injil. Darah itu sementara berteriak untuk tuaian jiwa pada hari-hari terakhir ini. Itu sebabnya jemaat harus siap. Karena kita berada, generasi penuai akhir akan bangkit. Saya dan saudara tiba untuk mengerjakan bersama. Engkau menuai apa yang tidak pernah engkau usahakan. Pesan terakhir dari firman Tuhan. Engkau minta hati Bapa. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu. Melekat di hatimu. Supaya engkau juga mengasihi jiwa-jiwa itu. Mari kita angkat pujian saudara. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Untuk meneguhkan kita. Bahwa kita adalah generasi. Melakukan penuaian. Tanpa kita pernah usahakan sebelumnya. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Bapa untuk umur panjang yang Engkau berikan untuk setiap kami. Kami telah tiba di hari-hari terakhir. Kami adalah generasi terakhir yang mengerjakan tuaian akhir. Kami tidak pernah membawa kepentingan diri kami. Kami tidak pernah membawa kepentingan denominasi gereja. Tapi kami sedang membawa kepentingan sorga. Yohanes 3 ayat 16 berbicara. Supaya jiwa mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hati Bapa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu.
Engkau taruh di hati kami. Hati Yesus, hati yang penuh belas kasihan, hati yang berkorban, hati yang memilih, hati yang menebus jiwa-jiwa itu. Engkau taruh di hati kami. Hati Roh Kudus, hati yang menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa itu. Engkau taruh di hati kami. Sehingga ke depan ini Tuhan, terjadi kebangkitan orang, kegerakan orang-orang kudus. Terjadi kegerakan para pelayan yang ditandai dengan tanda ajaib dan mujizat. Dan terjadinya kegerakan para penuai akhir, penuai jiwa, penuai global ini. Terpuji-puji namamu Tuhan, terpuji-puji namamu atas kegerakan Kristus di akhir zaman, di hari-hari terakhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur, tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami untuk berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Ini syukur kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian ini saudara. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengan kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Katakan sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Kami patut mengucap syukur karena darah Yesus membungkus kami, umat-Mu di Gereja Betel Indonesia Kima Square. Sehingga oleh darah Yesus ini kami terhindar dari segala celaka mara bahaya. Kami terhindar dari maksud-maksud orang jahat. Kami terhindar dari COVID-19. Darah Yesus terus membungkus kami. Jemaat yang saya kasihi, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk Tuhan mempersiapkan dirimu untuk masuk di satu dekade, satu generasi di mana Tuhan memakaimu menjadi alat yang lebih lagi. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, di tempat, di rumah masing-masing, arahkan hatimu kepadanya, angkat kedua belah telapak tanganmu, dan terimalah berkatnya. Efesus 2 ayat 7 berbicara, supaya di masa yang akan datang, Ia, Bapa di sorga, menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Biarlah kasih karuniamu itu Bapa membanjiri bumi pertiwi, menjadi gelombang besar yang melanda kepulauan Nusantara, dan kasih karunia itu melanda Kima di tempat ini. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup, Engkau adalah juru selamat dunia. Engkau telah memberikan kepada kami kunci kerajaan sorga. Apa yang kami ikat di dunia, terikat di sorga. Apa yang kami lepas di dunia, lepas di sorga. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kakimu di bumi Kima, berjejak di tanah Kima. Yesus Kristus Tuhan datang membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Kisah Rasul 2 ayat 17 berbicara, pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu, mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua orang-orang kudusnya. Amin. Silakan duduk saudara, jemaat yang saya kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat saudara. Kita tetap kuat dan teguh dalam iman. Ada Anda terlibat dalam doa berantai, Anda terlibat dalam pasukan doa, doa keliling, dan doa peperangan rohani, supaya Tuhan terus memakai hidupmu menuju kebangkitan generasi di mana Kristus akan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat, pemirsa dan penonton, baik yang ada di Batam, di Sangatta, di Bontang, di Cibubur, di Jakarta, di Bali dan di Papua, di kota Makassar ini. Dan salam khusus kepada Ibu Ripka sendiri di Newcastle, Sydney, Australia. Tuhan memberkati. Ucapkan selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.